Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ghazali dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria keberhasilan pasca tambang. Berbicara mengenai kriteria keberhasilan pasca tambang ini mengacu kepada permen yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Sebelum lebih lanjut, saya akan mencoba menjelaskan apa itu reklamasi. Nah, di sini reklamasi menurut Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, di sini reklamasi ini sangat diwajibkan bagi setiap pemegang usaha unit kegiatan pertambangan. Mengapa demikian? Karena reklamasi di sini menyangkut kelangsungan hidup di daerah setempat. Selanjutnya yaitu mengenai pasca tambang. Pasca tambang merupakan kegiatan terencana dan berlanjut setelah berakhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial ekonomi menurut kondisi lokasi wilayah pertambangan. Nah, kegiatan pasca tambang ini dimaksudkan untuk memulihkan kondisi lokasi yang sebelumnya berubah karena adanya kegiatan pertambangan, seperti kondisi bentang alam yang berubah akibat penggalian sumber daya alam maupun kondisi sosial ekonomi dan budaya karena adanya kegiatan pertambangan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan standar keberhasilan reklamasi. Standar keberhasilan reklamasi yang pertama yaitu ditinjau dari tapak bekas tambang. Objek yang dituju merupakan yaitu pembongkaran fasilitas tambang. Standar keberhasilannya dapat dilihat dari fasilitas tambang yang sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Selanjutnya, reklamasi lahan bekas tambang, fasilitas tambang. Lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Objek kegiatan selanjutnya yaitu pembongkaran dan reklamasi jalan tambang. Standar keberhasilan yang ditetapkan yaitu jalan tambang yang sudah dibuat, dibongkar, dan direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Objek kegiatan selanjutnya yaitu reklamasi tambang permukaan, pit maupun wastedam. Standar keberhasilan yang dapat dilihat yaitu lahan telah terrealisasi, direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Selanjutnya yaitu reklamasi lahan bekas kolam pengendap. Standar keberhasilan yang dapat dilihat yaitu lahan telah terrealisasi, direklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana dalam RPT. Selanjutnya mengenai fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. Yang pertama yaitu ada pembongkaran fasilitas. Standar keberhasilan yang dapat dilihat yaitu fasilitas pengolahan dan atau pemurnian sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Yang kedua yaitu reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan. Lahan bekas fasilitas pengolahan telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Selanjutnya yaitu objek kegiatannya meliputi reklamasi lahan bekas kolam tiling dan upaya stabilitas. Standar keberhasilan yaitu lahan bekas kolam tiling telah direklamasi seluruhnya dan dilakukan upaya stabilitasnya telah berhasil. Objek kegiatan selanjutnya yaitu reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang. Standar keberhasilan yang dapat dilihat yaitu lahan bekas timbunan konsentrat telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Yang terakhir yaitu pemulihan atau remediasi. Program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil dilakukan. Selanjutnya yaitu kegiatan reklamasi fasilitas penunjang. Objek kegiatannya berupa reklamasi lahan bekas landfill. Standar keberhasilan yang dapat dilihat yaitu lahan bekas landfill telah dilakukan reklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana.
Objek kegiatan selanjutnya yaitu pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, udara dan air, dan fasilitas lainnya. Standar keberhasilan yang dapat dilihat yaitu fasilitas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan lainnya sudah dibongkar dan seluruhnya sesuai dalam dokumen rencana RPT. Objek kegiatan selanjutnya yaitu reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, air, dan fasilitas lainnya. Standar keberhasilan dapat dilihat berupa lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan fasilitas lainnya telah direklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana RPT. Baik, untuk kegiatan reklamasi yang berupa pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi, standar keberhasilan dapat dilihat sesuai dengan program yang telah diterapkan dalam rencana pasca tambang. Dan untuk pemantauan dilakukan untuk melihat kualitas air permukaan. Standar keberhasilannya, kualitas air telah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah diterapkan dalam dokumen RPT. Nah, berikut merupakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam keberhasilan reklamasi dan pasca tambang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.